verifikasi validasinya valid, maka data itu akan mengalir. Keluarlah nih orang-orang yang siap di SK. Nah, pada saat siap SK itu, data itu nanti akan diserahkan ke Puslapdik. Puslapdik itu akan membuat rekening ke bank. Oh, nanti ya, dibantu oleh teman-teman Puslapdik untuk diterbitkan nomor rekeningnya. Nah, nanti setelah rekening itu terbit, dari bank, itu akan masuk ke sistem kita. Nah, itu nanti rekening itu akan keluar di info GTK. Jadi info GTK akan keluar di info GTK. Nah, terutama kalau yang sudah diproses pembayaran yang akan keluar ini ya. Lalu bagaimana untuk mengakui bahwa itu rekening saya? Nah, yang pertama, biasanya dulu itu ada prosedurnya di bank. Masing-masing bank beda-beda ya. Ada yang minta info GTK-nya, minta info GTK, SK biasanya yang diminta, terus sama SK pengangkatan dari sekolah, terus sama enggak tahu itu masing-masing ada yang ada surat keterangan juga dari dinas pendidikan kadang-kadang yang ini untuk mengklaim bahwa itu ada itu rekeningnya. Biasanya begitu ya. Jadi itu masing-masing bank itu yang ini nanti ya. Nah, umumnya bank-bank yang dibuatkan di pusat ini apa namanya? Menggunakan banknya bank nasional. Ya. Jadi akan dilihat tuh mana yang kira-kira di daerah itu lebih banyak banknya. Misalnya KAN kita terbitkan di BNI misalnya. Kesulitan nanti teman-teman yang daerah. Karena tidak semua BNI ada. Tapi kalau di pelosok biasanya ada BNI kan di BNI yang dibuatkan. Tapi kalau misalnya di kota yang lebih banyak BNI itu ya akan di Mandiri. Jadi Himbara itu ada bank Mandiri, bank BNI, bank BRI, BTN, sama bank syariah. Ya. Nah, ya. Jadi untuk yang di Aceh barangkali akan diterbitkannya oleh BSI gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang yang tahu betul ya nanti teman-teman yang di Puslapdik yang ini ya. Tapi garis besarnya sih seperti itu. Misalkan gurunya ini menggunakan nomor rekening berbeda dengan gaji, itu kira-kira bermasalah nggak ke depannya? Begini. Jadi kan banyak guru nih yang sebenarnya punya rekening gaji ada, rekening tunjangan ada. Nah itu. Ya. Itu jika memang menggunakan rekening tunjangannya saja itu bermasalah nggak ke depannya gitu? Jadi gini, Mas Abed, sebenarnya rekening apapun selama itu bisa koneksi dengan sistem keuangan ya di Kemenkeu untuk proses pembayaran ya, sebenarnya sih bisa-bisa saja. Cuma kan ada cumanya nih. Kalau rekening selain rekening gaji, resiko mati rekeningnya, resiko dorman atau tidak aktif, beda nih, tidak aktif dengan dorman beda ya. Resiko dorman, resiko tidak aktif gitu kan, itu besar sekali. Jadi resiko returnya pada saat dibayarkan itu besar gitu loh, ya kan? Nah, tapi kalau rekening gaji, bank itu sudah jamin rekening itu tidak akan mati, gitu. Kenapa tidak akan mati? Karena gajinya pasti ditransfer setiap bulan. Dia tidak akan mati gitu, tidak akan dorman. Karena dorman itu kan ada batas waktunya. Kalau 3 bulan lebih kalau nggak salah itu dorman. Terus kalau udah nggak ada duitnya sama sekali mati, gitu kan gitu. Nah, oleh karena itu kenapa selalu disarankan, digaungkan, diteriakin gitu? Pakai rekening gaji. Ya tujuannya untuk itu, Mas. Belum ada rekening. Ah, ini dia. Ini biasanya untuk guru-guru PPG yang baru lulus ya, Bang ya? Betul, biasanya gitu. Baik ASN maupun ASN ya, Bang ya? Iya. Itu gimana, Bang? Jadi kalau yang belum punya rekening, karena belum pernah terima tunjangan profesi. Ya, belum pernah sama sekali terima tunjangan profesi. Kalau ASN pasti punya rekening gaji. Betul. Karena dia pasti Januari udah dibayar dong pasti. Sudah. Ya kan? Januari pasti udah dibayar tuh. Februari pasti udah dibayar gajinya kan? Betul. Nah, serahkan rekening itu ke Dinas Pendidikan. Ya, CC, operator Simbar atau operator tunjangan. Gitu ya. Oke, Bang. Berarti emang harus konfirmasi langsung ya ke tim Simbar ya? Iya, PSI Simbar ya, masing-masing daerah ya? Untuk memberikan nomor rekening. Nanti pada saat menyerahkan rekening, bawa buku rekeningnya. Biar dicek satu-satu digit-digitnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan rekening itu keselingsut tuh. Betul. Ya kan ada digit, betul. Wah, itu dia. Itu beda satu digit aja sudah berbeda, Bang ya? Nomor rekeningnya. Ya. Nah, terus satu lagi. Buat yang non ASN, itu gimana? Yang non ASN yang belum punya rekening,
ya santai dulu. Ya, yang non ASN santai aja dulu. Nggak usah ke dinas. Ya, nanti rekeningnya kalau emang belum punya, itu akan dibuatkan di Puslapdik, Pusat Layanan Pendidikan, yang membayar tunjangan profesinya. Ya, nanti akan dibuatkan di sana. Otomatis berarti ya Bang ya, kalau non ASN otomatis oleh Puslapdik diberikan nomor rekeningnya. Prosedur yang selama ini sih begitu. Ya. Perkenalkan, saya Nazarudin, salah satu staf di GTK bagian perencanaan, dan yang kebetulan yang selama ini memegang data untuk proses info GTK di GTK ya, info.gtk.dikdasmen.go.id ya, itu kebetulan di belakang layarnya salah satunya dari sekian banyak orang itu adalah kami berdua. Ya. Dan ini di sebelah saya Mas Hafiz ya, yang selama ini selalu mengurus terkait dengan tunjangan profesi ya, baik yang ASN maupun yang non ASN. Jadi orang-orang di balik layarnya sistem tunjangan profesi ya, atau kita dikenal itu SIMTUN. Nah, kenapa hari ini tiba-tiba kami berdua yang orang biasanya ada di balik layar harus menampakkan wajahnya di sini secara live? Ini karena banyaknya isu yang berkembang, informasi ya, bukan isu ya. Jadi banyaknya informasi yang berkembang yang kadang-kadang justru ditanggapinya salah, atau banyak yang salah mengerti dengan informasi-informasi tersebut. Nah, itu terutama ini adalah masalah verifikasi rekening. Terus bagaimana verifikasinya, tahapan verifikasinya, terus bagaimana perbaikannya, bagaimana buat guru-guru yang baru lulus PPG yang belum punya rekening, atau yang dia sudah punya rekening karena dia dulu pernah pernah menerima TPG sebelumnya sebagai non ASN dan sekarang jadi ASN.